Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan coba menghitung penjumlahan vektor secara matematis. Sebenarnya saya juga menjelaskan terkait pengurangan vektor, namun pada part matematisnya nanti silakan saudara kembangkan sendiri kira-kira bagaimana cara menentukannya. Jadi saudara saya minta untuk mencoba untuk membuktikan sebagai sarana untuk melatih kemampuan matematis saudara. Nah, kita cek dulu penjumlahan vektor. Kita misalkan kasus yang paling sederhana gini. Ada dua vektor A dan B yang panjangnya katakanlah diketahui dengan gambar seperti berikut. Jadi A katakanlah panjangnya segini, arahnya ke kanan, kemudian B panjangnya segini, arahnya membentuk sudut theta terhadap vektor A atau arah horizontal. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana cara mencari atau menentukan atau menghitung A ditambah B atau resultannya gitu ya. Langkah pertama adalah kita gambarkan vektor A dengan pangkal vektor A berada di ujung vektor B. Langkah kedua, kita gambarkan vektor B dengan pangkal vektor B berada di ujung vektor A. Selanjutnya resultannya adalah garis dari pangkal vektor AB ke ujung vektor kedua dari AB tadi. Lalu gimana cara menghitung kira-kira berapa besarnya dari sini ke sini gitu ya. Selanjutnya kita buat garis bantu X yang arahnya horizontal. Selanjutnya kita gambarkan arah Y yang arahnya vertikal seperti ini, di mana antara Y dan X tegak lurus. Nah, dikarenakan B ini sama dengan B ini, maka kalau misalkan sudut ini ke sini adalah theta, maka ini ke sini kan pasti juga besarnya theta. Selanjutnya, kita misalkan titik ini adalah K, titik ini adalah L, titik ini adalah M, dan titik ini adalah N. Nah, langkah selanjutnya langsung kita tentukan dengan memperhatikan segitiga KLM. KLM. Nah, segitiga KLM ini kalau kita lihat itu adalah segitiga siku-siku. Sehingga untuk menentukan panjangnya R, kita cukup menggunakan Pitagoras. Berarti R-nya adalah akar dari KM kuadrat ditambah dengan LM kuadrat. Oke, pasti sangat gampang untuk sampai di sini. Nah, selanjutnya KM itu kan panjangnya adalah A ini ditambah dengan X. Maka KM kita ganti dengan AX lalu kita kuadratkan ditambah dengan LM. LM itu kan panjangnya adalah Y. Maka LM-nya kita ganti dengan Y kemudian kita kuadratkan. Nah, yang di dalam kurung ini kan bisa kita selesaikan atau kita sederhanakan menjadi A kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2AX. Jadi kita uraikan satu-satu. Nah, kita menemui masalah. Kenapa? Karena yang diketahui di soal itu kan hanya A, B, dan theta. Dengan persamaan ini, ternyata muncul variabel baru X dan Y yang sebenarnya tidak diketahui. Maka bagaimana caranya untuk menghilangkan X dan Y-nya? Selanjutnya, kita perhatikan segitiga LMN. Jadi segitiga LMN ini kita perhatikan. Dari situ kita dapat bahwa cos itu kan samping bagi miring. Berarti cosnya adalah X dibagi miringnya adalah B atau X per B. Sehingga X-nya adalah B cos theta. Dengan cara yang sama, kita peroleh bahwa sin adalah sisi depan bagi miring. Depannya adalah Y, miringnya adalah B. Berarti sin theta sama dengan Y per B atau Y-nya adalah B sin theta. Nah, dari sini kita sudah dapat X dan kita dapat Y. Sehingga X ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang ini. Sehingga X-nya kita gantikan ke sini, X-nya juga kita gantikan ke sini. Dan Y ini juga kita bisa substitusikan ke sini. Sehingga dari situ kalau kita sudah substitusikan, maka kita peroleh X kuadrat kita ganti dengan B cos theta. Berarti jadinya B kuadrat cos kuadrat theta. 2AX, X-nya diganti dengan B cos theta sehingga dapat 2AB cos theta. Dan Y kuadratnya kita ganti dengan B sin theta sehingga kita dapat B kuadrat kali sin kuadrat theta. Nah, dari sini kita lihat bahwa suku kedua dan suku keempat itu sama-sama punya B kuadrat. Sehingga B kuadratnya bisa kita faktorkan sehingga menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ditambah dengan 2AB cos theta. Nah, ingat lagi persamaan matematis bahwa cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu kan nilainya 1. Sehingga yang di dalam kurung ini nilainya adalah 1. Sehingga bentuk sederhana dari persamaan tersebut adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Ini adalah rumus resultan untuk menentukan jumlah antara dua vektor yang mana besar dari dua vektor tadi diketahui dan sudut apitnya juga diketahui. Oke, saya rasa mudah sekali untuk dipahami. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan pengurangan vektor. Masih sama dengan tadi, kasusnya sederhana. Jadi ada vektor A, ada vektor B. Katakanlah gambarnya gini, A-nya ke sini, B-nya ke sini membentuk sudut
theta. Nah, pertanyaan saya bagaimana B dikurang A atau resultannya? Resultan itu kan hasil ya, result. Nah, sekarang karena ini adalah B dikurang A, bagaimana cara menentukannya? Yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian pahami, dan perlu kalian catat adalah pengurangan vektor itu sejatinya adalah menjumlahkan dua vektor yang salah satunya negatif. Berarti sebenarnya B dikurang A itu sama saja dengan B ditambah dengan A-nya kita buat negatif. Berarti B dikurang A itu adalah B ditambah min A. Sehingga kita gambarkan kira-kira gambar dari B ditambah min A seperti apa. Nah, karena B-nya sama-sama positif, berarti B-nya kan tetap dengan arah semula. Yang kita rubah adalah A-nya. A-nya menjadi negatif, berarti awalnya ke kanan, sekarang kita buat menjadi ke kiri. Nah, untuk langkah selanjutnya sebenarnya sama dengan yang tadi. Pertama, kita buat vektor min A dengan pangkalnya di ujung vektor B. Kemudian kita gambarkan vektor B dengan pangkal vektor B berada di ujung vektor min A. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa B ini kan sama dengan B ini, sehingga kalau ini sini adalah theta, maka sudut ini adalah theta. Nah, selanjutnya, resultannya itu kan garis dari sini ke sini. Nah, kemudian katakanlah sudut R ini adalah alfa, sebenarnya tidak perlu kita gunakan. Dan segitiga ini, katakanlah titik ini adalah L, titik ini adalah M, titik ini adalah K, dan di sini adalah N. Dengan N ini adalah yang menghubungkan garis tegak antara M sama N ini. Jadi antara ujung resultan vektor ini terhadap garis horizontal. Nah, ini katakanlah panjangnya Y, dan N ke K itu katakanlah panjangnya X. Nah, tugas kalian adalah membuktikan bahwa R atau penjumlahan dari B dengan min A atau B dikurang A itu sebenarnya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta. Mungkin yang akan kalian gunakan adalah persamaan ini. Jadi dalam mendapatkan ini yang perlu kalian ketahui adalah ini. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Coba kalian perhatikan dari segitiga dari gambar yang ada di sini. Oke, saya rasa ini cukup mudah. Jadi ini adalah tugas untuk melatih kemampuan matematis dalam memahami resultan pengurangan vektor. Oke, kita ke contoh penggunaan yang sederhana dulu. Misalkan ada vektor AB, gambarnya gini. A-nya 4, B-nya 3, membentuk sudut 30 derajat. Nah, jumlah vektor atau A tambah B bagaimana? Langsung, dengan menggunakan rumus tadi, kan ini rumusnya. Kita masukkan A-nya 4, B-nya 3, dikali 2AB berarti 2 kali 4 kali 3 cos 30 derajat. Berarti ini jadinya 16, ini jadinya 9, ini jadinya 2 kali 4 kali 3 adalah 24, dikali cos 30 setengah akar 3. Sehingga hasilnya adalah akar 25 ditambah 12 akar 3. Lalu bagaimana dengan pengurangannya? Jadi selisih B dikurang A misalkan. Dengan rumus yang tadi kita coba A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta. Berarti kita masukkan sehingga diperoleh bahwa resultannya adalah akar dari 25 dikurang 12 akar 3. Jadi bedanya hanya di bagian ini. Lalu seandainya kita buatnya adalah bukan B kurang A, tapi B ditambah min A, apakah sama hasilnya dengan ini? Nah, coba kalau kita ilustrasikan, B ditambah dengan min A, itu kan gambarnya gini. Ini B, ini adalah min A. Berarti jadinya, kalau sudut ini ke sini 30 derajat, maka kita ketahui sudut ini ke sini kan 180 derajat. Berarti kalau ini 30 derajat, maka ini ke sini adalah 150 derajat. Nah, ini adalah sudut apit. Jadi sebenarnya kita mengurangkan B dikurang A itu sama dengan B ditambah dengan min A. Dengan A-nya kita balik, jadi sudut apitnya bukan 30 lagi, tapi 150. Nah, coba kita buat B ditambah vektor min A ini. Bagaimana jadinya? Berarti jadinya tetap rumusnya kan kita pakai mencoba rumus penjumlahan. Hanya saja kalau A-nya dibalik, maka sudutnya bukan 30 lagi gitu ya. Berarti jadinya cos 150. Nah, kalau kalian cari cos 150 itu adalah min setengah akar 3. Sehingga hasilnya tetap sama dengan B dikurang A. Jadi benar pernyataan bahwa pengurangan vektor itu sama saja dengan penjumlahan vektor, namun salah satu vektornya itu kita buat negatif. Nah, cukup sekian untuk penjelasan rumus penjumlahan dan pengurangan vektor. Silahkan dicoba sendiri, dilatih dengan soal-soal yang banyak, supaya lebih terbiasa dalam mengerjakan soal. Oke, sekian. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.